sahabat YouTube, selamat datang di channel Babu Jerman. Hari ini hari Sabtu dan saya berangkat kerja nih sekarang karena saya dapat giliran kerja Sabtu Minggu ya sekarang. Dan saya mau berbagi sedikit ya tentang kehidupan kita yang selalu merasa khawatir sebagai manusia. Kita kadang-kadang nggak bisa luput dari kekhawatiran ya, tapi itu sebabnya Tuhan mengingatkan kita melalui firman-Nya bahwa kita tidak perlu khawatir ya, karena kita ini dipelihara sama Tuhan ya. Kehidupan kita sebagai orang percaya, khususnya kita memiliki janji Tuhan bahwa Dia memelihara kita setiap hari ya. Jadi kadang-kadang kita sebagai manusia khawatir karena kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Aduh, ini kok orang ya selus ya. Kom. Wo geht's du hin? Komm jetzt! Was ist los? Oh, komm jetzt! Saya harus ngeduluin orang karena jalannya tadi aduh lambat banget, terus saya nggak biasa ya. Saya mau kerja ini sekarang dan saya teringat bahwa kita suka kalau kita itu tahu ya masa depan kita kayak bagaimana. Makanya orang bekerja kan ya, mengumpulkan uang, terus oh kabut ya di sana. Saya kadang-kadang kurang fokus, coba lihat kabut ya. Mengumpulkan uang untuk masa depan, kan kita suka begitu kan ya, karena kita sebetulnya mau keamanan, kita mau masa depan kita terjamin kan. Itu naluri manusia ya. Tapi kalau kita tengok ke belakang, bagaimana kehidupan manusia pada zaman dulu gitu ya. Zaman dulu itu orang belum kayak sekarang kan ya, punya pekerjaan di luar gitu ya. Kalau zaman dulu itu orang kerjanya setiap hari cuma mengumpulkan makanan. Ya, mengumpulkan makanan untuk ya kebutuhan mereka setiap hari ya. Jadi mereka cari hari lepas hari. Jadi asal cukup buat hari itu, ya udah besoknya cari lagi. Nah, dan ini kita bisa lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan, khususnya pada bangsa Israel waktu mereka keluar dari Mesir dan ya nggak bawa apa-apa ya, nggak ada persiapan kayak misalnya bekal nanti bekal 1 minggu ke depan ya. Keluarga kami ada rencana kan mau liburan, tapi biasanya kalau kita liburan itu, kalau kita liburan ke luar negeri ya, kita bawa bekal. Jadi kalau misalnya kita nginep ya kan, kita nanti nginep bukan di hotel tapi kayak rumah segitu ya, kita nyewa kayak rumah
kita masak sendiri, jadi kita bawa bekal gitu ya. Jadi kalau kita nggak tahu di mana letak toko ya, kita nggak pusing kan, kita udah bawa makanan dari rumah, kita tinggal masak di situ kan. Jadi nggak perlu pusing belanja lagi, kita udah siap bawa bekal, udah aman gitu ya. Nah, bangsa Israel waktu itu nggak begitu, mereka disuruh keluar dari Mesir dan ya udah ya, nggak ya, mungkin mereka bawa sedikit, tapi selama mereka di padang gurun ya, mereka harus mengandalkan pemeliharaan Tuhan. Setiap hari mereka harus mengandalkan berkat-berkat Tuhan yang disediakan sama Tuhan setiap hari. Nanti saya lanjut ya. Udah selesai kerja dan kita lanjut lagi topik kita tentang kekhawatiran. Dan ya, kemarin kan saya udah cerita di video yang sebelumnya ya, bahwa suami saya ada masalah dalam usahanya dan kita nggak tahu bakalan bagaimana kita ke depannya. Apakah kita masih punya cukup pekerjaan untuk kelanjutan perusahaan ini, apakah kita harus merumahkan karyawan karena nggak ada kerjaan lagi gitu kan. Dan suami saya bilang kemarin, tahu nggak kenapa Tuhan suruh orang Israel itu ambil mana setiap hari, jadi nggak boleh disimpan ya. Kita tahu bagaimana Tuhan mengirimkan mana dari langit ya, makanan untuk bangsa Israel supaya mereka punya makanan setiap hari, tapi mereka hanya boleh mengambil masing-masing keluarga, tiap-tiap orang secukupnya untuk hari itu saja ya. Jadi dari pagi ya, waktu pagi mereka mengumpulkan dan nggak boleh disimpan sampai keesokan harinya kan, karena besok itu datang lagi mana yang baru ya. Jadi nggak boleh disimpan. Kita kalau kita baca kisahnya, nanti saya harus cari ya di mana, nggak salah di Keluaran ya, itu bagaimana ada orang-orang Israel yang tidak mengindahkan pesan Tuhan bahwa mereka nggak boleh nyimpen mana itu ya. Dan ada beberapa orang yang menyimpan sampai keesokan harinya. Apa yang terjadi? Ya rusak mana itu ya, busuk. Terus kita diskusikan, saya sama suami saya, ya kenapa? Karena Tuhan mau kita mengandalkan Dia selalu ya, bukan, kita kan maunya aman gitu ya, kita punya simpanan ya, lumbung-lumbung makanan kita itu kita penuhin supaya kita punya simpanan sampai persediaan sampai beberapa tahun ke depan gitu kan. Nah, kayak suami saya juga dalam pekerjaannya begitu, dia mau ada pekerjaan sampai beberapa tahun ke depan kan, supaya tenang ya, aman kan. Ternyata nggak ada gitu sekarang ya, nggak jelas gitu. Nah, ini tantangan kita, apakah kita mempercayai Tuhan hari lepas hari, atau kita mau seperti ya pada umumnya orang-orang itu kan begitu kan, semua mau aman, mau tenang untuk masa depannya, nggak pasti gitu kan, semua mau serba pasti kan, mau keamanan ya, keamanan dalam hal ekonomi khususnya kan, semua orang begitu. Tapi kalau kita baca juga tentang doa Bapa kami ya, Yesus mengajarkan doa Bapa kami, bagaimana dalam doa itu ada satu kalimat yang mengatakan dan berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau dalam bahasa Inggris itu lebih jelas lagi, give us today our daily bread. Artinya untuk hari ini saja gitu, kita cuma minta untuk hari ini saja, cukup ya. Dan ini adalah satu prinsip yang sebetulnya harus kita sungguh-sungguh pahami gitu, bahwa Tuhan menghendaki kita mempercayai Dia setiap hari ya, bahwa Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan kita hari demi hari. Jadi kita hanya perlu minta cukup untuk hari ini saja, bukan cukup untuk
beberapa tahun ke depan gitu. Ini suatu yang kita baru ngeh gitu ya. Sebelumnya kita kayak ya gitu ya, wajar lah kalau kita sebagai manusia kita mau punya persediaan sampai beberapa tahun ke depan. Kalau bisa sampai hari tua kita itu aman ya, sejahtera tanpa masalah. Tapi dengan begitu kita tidak perlu mengandalkan Tuhan setiap hari. Tapi bukan itu sebenarnya yang dikehendaki Tuhan. Tuhan menghendaki kita mempercayai Dia, mengandalkan Dia selalu, bukan cuma hari ini tetapi setiap hari. Ya. Itu yang kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau dari kita. Kita cuma mau kita enak, aman, tenang ya, tanpa ada kekhawatiran. Jangan kesini kucing ya, aku mau kesini kucing. Nanti kamu ketabrak, ada kucing lagi berjemur. Nah, jadi itulah sesuatu yang bisa kita pelajari baik dalam perjanjian baru maupun perjanjian lama, bahwa Tuhan menginginkan kita ya mempercayai berkat-berkatnya. Setiap baru itu selalu baru tiap pagi ya, dan mempercayai betapa besar kasih setia Tuhan yang tidak pernah lalai ya mendapati janjinya. Nanti lanjut di rumah ya. Pernah nggak kita dengar komentar orang tua yang nyekolahin anaknya di asrama atau ya di suatu tempat yang jauh, terus orang tuanya bilang begini, anak saya ini baru kemarin saya kasih uang, sekarang udah nelfon lagi minta uang lagi gitu kan. Baru kemarin dikasih minggu kemarin, sekarang udah habis uangnya. Ya ngehubungin kita lagi, minta lagi. Mungkin kalau saya pikir kayak begini juga gitu ya. Kadang-kadang kita pikir, oh bagus kalau kita nggak pernah ada kebutuhan. Mungkin kita bertahun-tahun gitu ya, nggak perlu datang kepada Tuhan, nggak perlu meminta sesuatu, nggak perlu minta pertolongan Tuhan, karena kehidupan kita selalu baik-baik saja, selalu ada yang kita perlu, selalu cukup. Jadi kita nggak pernah memerlukan kehadiran Tuhan, nggak pernah perlu datang kepada Tuhan minta tolong, karena ya semuanya berjalan dengan baik. Tapi sebaliknya kalau misalnya kita perlu datang sama Tuhan setiap hari, meminta pertolongannya, meminta berkatnya gitu ya. Karena kalau nggak begitu, kita nggak punya apa-apa gitu kan, nggak punya untuk besok gitu. Nah, mungkin kita seringkali begitu ya, kalau anak itu mungkin kita kasih uang satu kali blok kebutuhannya untuk 1 tahun, ya udah, mungkin 1 tahun itu anak itu nggak akan pernah telepon kita, menghubungi kita untuk minta kan. Mungkin begitu ya kalau saya pikir secara logika gitu ya. Tapi masuk akal juga gitu ya kalau saya pikir, kenapa Tuhan mengharapkan atau ya menghendaki kita untuk datang kepadanya setiap hari gitu. Karena sebetulnya kita seperti orang tua ya, kalau yang punya anak pasti mengerti ya, pasti mau kalau ada kerinduan gitu ya, si anak datang sama orang tuanya setiap hari, berkomunikasi kan. Memang kadang-kadang itu sesuatu yang menunjukkan kualitas hubungan ya. Kalau kita punya hubungan yang baik sama orang tua atau sama keluarga atau sama seseorang, pasti kita akan mengadakan kontak setiap hari kan ya, sesering mungkin ya. Tapi kalau misalnya kita merasa bertahun-tahun kita tidak perlu berkomunikasi atau melakukan kontak dengan orang tersebut, mungkin itu menandakan bahwa kita sebenarnya punya hubungan ya tidak terlalu dekat, tidak terlalu baik gitu kan. Karena kita tidak merasa perlu gitu, terus kita tidak merasa rindu, tidak merasa kehilangan kalau setelah sekian waktu berlalu dan kita tidak pernah berhubungan, tetap kita merasa tidak ada yang hilang. Sebaliknya kalau orang yang punya hubungan erat, hubungan yang kuat, yang bagus, mungkin baru beberapa hari aja nggak ada kontak, nggak ketemu, nggak komunikasi, udah rasa ada yang hilang ya. Nah mungkin begitu juga dengan hubungan kita sama Tuhan. Kalau kita merasa
setelah sekian lama gitu ya kita nggak pernah datang kepada Tuhan, terus kita merasa nggak ada sesuatu gitu yang nggak ada kerinduan gitu untuk bersekutu atau intim sama Tuhan. Ini kita harus pertanyakan bagaimana hubungan kita sebenarnya sama Tuhan ya. Tetapi sebaliknya kalau kita setiap hari kita merasakan keperluan, merasakan kerinduan yang dalam, saya harus curhat, harus datang kepada Tuhan, saya harus berkeluh kesah sama Tuhan, saya harus memohon belas kasihan sama Tuhan ya. Sebenarnya ini yang Tuhan kehendaki dari kita. Kita datang kepada Dia setiap saat ya, sesering mungkin. Mungkin kalau kita melalaikan gitu ya, mungkin sudah sekian lama kita tidak datang kepada Tuhan, dan Tuhan sebagai orang tua merasakan kerinduan ya terhadap anaknya, terhadap kita, maka Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi yang mengharuskan kita datang kepadanya ya, karena Tuhan menarik kita kepadanya sendiri. Karena mungkin kalau tidak ada masalah, kalau tidak ada keperluan yang mendesak, mungkin kita melupakan Tuhan, cenderung manusia seperti itu kan. Tetapi dengan diizinkannya ya masalah terjadi dalam kehidupan kita, itu sebenarnya cara Tuhan untuk menarik kita kembali kepadanya. Jadi bersyukurlah kalau kita itu selalu ada aja gitu masalah atau kesulitan atau kebutuhan ya yang mengharuskan kita memohon kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Seringkali kita sebagai orang Kristen ya, kita tidak mau seperti menghadapi hal-hal yang nggak enak gitu ya. Kita maunya seperti selalu diberkati, selalu berkelimpahan, selalu penuh dengan sukacita gitu ya. Memang Tuhan menghendaki hal-hal demikian ya. Saya yakin sebagai Bapak yang baik tidak menghendaki kita mengalami hal-hal yang merugikan kita gitu ya. Tapi sebenarnya untuk kebaikan kita memerlukan ya, kita perlu dimurnikan dengan api. Mungkin kita nggak mau ya, kalau kita secara sukarela kita nggak mau dijebloskan ke kandang singa seperti Daniel, atau masuk ke dalam tungku api yang menyala-nyala. Tetapi sebetulnya kita perlu itu ya. Kenapa? Kalau kita tidak pernah mengalami situasi seperti itu, kita tidak akan pernah mengalami mujizat dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah akan melihat mujizat Tuhan dalam kehidupan kita seandainya kita tidak mengalami hal-hal seperti begitu. Jadi bersyukurlah kalau kita menghadapi suatu masalah yang besar seperti yang dihadapi Daniel ya, dijebloskan ke gua singa ya, atau Sadrak, Mesak, Abednego yang ya, dimasukkan ke dalam tungku api. Tapi dalam situasi itu justru kita melihat ya kehadiran Tuhan ya di situ. Ya, dan kuasa Tuhan dinyatakan di situ. Saya tidak bisa membayangkan kehidupan orang Kristen yang tidak pernah mengalami mujizat dalam kehidupannya. Ya, bagaimana keadaan imannya yang tidak pernah dikuatkan melalui peristiwa-peristiwa seperti itu. Ya, jadi bersyukurlah kita kalau sebagai orang percaya kita tidak selalu mulus gitu ya perjalanan hidup kita. Seringkali kita menghadapi krisis ya, musibah, masalah gitu, karena Tuhan ingin ya menyatakan dirinya, menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Itu yang saya pelajari dari peristiwa akhir-akhir ini ya yang kami alami. Dan saya percaya kalau Tuhan mampu melakukan mujizatnya di masa yang lalu ya. Saya sudah mengalami banyak sekali mujizat Tuhan dalam kehidupan saya ya. Di masa yang lalu Tuhan sudah menolong saya, dan saya yakin di masa sekarang maupun masa depan itu Tuhan akan melakukannya kembali, karena Dia setia. Dia tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah. Dan mungkin kalau beberapa waktu ini kita seperti terbuai karena semua berjalan dengan baik, mungkin Tuhan berkata, ini waktunya sekarang kamu kembali mendekat kepadaku. Maka itu
aku mengizinkan peristiwa ini terjadi supaya engkau kembali ya mendekat kepadaku. Dan ini kita harus dengar, kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kembali datang kepada Dia. Dan ya seperti anak yang berlindung di dalam dekapan orang tuanya ya, mungkin begitulah Tuhan merindukan kita kembali ke dekapannya ya. Jadi kalau di antara kita saat ini merasa sudah lama kita sudah menjauh dari Tuhan, mungkin inilah saatnya kita kembali kepadanya dan kita bertanya ya, apa yang Tuhan inginkan, apa yang harus kita lakukan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ya, saya mungkin sudahi video ini sampai di sini, dan semoga renungan singkat ini yang saya bagikan bisa menjadi berkat buat siapa saja yang mendengar, dan sampai ketemu di video berikutnya. Dah.